Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, pemirsa, pada hari ini Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM menyelenggarakan rapat Senat Terbuka atau Disnatalis tahun 2025. Acara tersebut selain dihadiri Rektor Universitas Gadjah Mada, juga dihadiri Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Gadjah Mada menyampaikan dengan bangga bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah alumni Fakultas Kehutanan Angkatan tahun 1980 Universitas Gadjah Mada, alumni kebanggaan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada, kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ova Emilia M.Ed, ED, SPOG, PhD, disilakan. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, para anggota DPR Republik Indonesia, para bupati yang hadir di sini, Bapak Bupati Blora, Wakil Bupati Sleman, dan juga Wakil Bupati Gunung Kidul, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, serta seluruh senator, Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Ibu Bapak Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Ibu Bapak Guru Besar, dosen, alumni, para mitra, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka Senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita semua merasa gerah beberapa hari terakhir ini tentunya karena cuaca ekstrim. Dan langkanya sumber daya alam di masa depan menjadi risiko utama kita semua di masyarakat dunia. Dan itulah yang menjadi sorotan fokus dari refleksi dalam Dies Natalis kali ini. Kita juga tahu bahwa dalam situasi yang sangat dinamis ini, dunia global dihadapkan pada tingginya bencana lingkungan berbagai macam, apakah kekeringan, apakah kebanjiran, kebakaran, ya macam-macam, yang tentunya berdampak pada kelestarian hutan sehingga memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi pengelolaan yang masif. Dan sektor kehutanan juga memerlukan SDM unggul di bidang kehutanan. Bukan hanya sebagai manajer hutan yang modern dan efisien, tetapi menjadi memang orang-orang pihak-pihak yang mencintai hutan dengan hati. Tadi di Marsnya luar biasa. Ya.
Dan di titik inilah pendidikan tinggi berperan untuk memastikan ketersediaan SDM unggul. Kalau kali ini pendidikan tinggi tersebut akan melakukan transformasi tentunya agar mampu mengatasi kompleksitas tantangan kehutanan yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya di tahun 2060. Saya kira Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pasti bisa. Dan izin saya menyebut bahwa turut berbangga UGM menyumbang 14 peneliti masuk di dalam 2% top scientist 2025. Dan salah satunya adalah dari Fakultas Kehutanan. Selamat Profesor Ahmad Maryudi. Tentunya menjadi kebanggaan untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang nanti akan secara khusus menyampaikan arahannya tentang peran perguruan tinggi dalam memastikan SDM unggul untuk keberlanjutan hutan Indonesia tahun 2060. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya dengan tema pada tahun ini yaitu Reinventing Pendidikan Kehutanan menjawab tantangan kehutanan Indonesia tahun 2060 akan menjadi refleksi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kehutanan di tengah tantangan luar biasa untuk keberlanjutan sumber daya hutan masa depan. Reinventing tidak hanya pada perubahan kurikulum, namun juga termasuk pada metode pengajaran, serta penguatan tata kelola, kerja kolaboratif lintas disiplin, teknologi modern dan kemitraan strategis, juga pengembangan laboratorium lapangan yang telah dibuktikan oleh Fakultas Kehutanan. Ada Wanagama, ada KHDTK Getas dan juga Wanagama Nusantara. Dan saya mengucapkan terima kasih Fakultas Kehutanan sejauh ini banyak mengembangkan kolaborasi strategis. Misalnya adalah kerjasama pengelolaan embung Megeri di Ngawi yang menjadi media pengelolaan landscape hutan terintegrasi untuk lingkungan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, kolaborasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kerjasama hutan energi. Juga kerjasama dengan World Wide Fund for Nature untuk pemetaan komoditas pertanian dan kehutanan masyarakat Aceh. Serta terakhir ini diresmikan oleh Bapak Jokowi waktu itu, pengembangan Institute for Future Life di Wanagama Nusantara, IKF. Melalui forum ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para senior, guru besar, Sivitas Fakultas Kehutanan, alumni dan semua pihak yang telah mendukung meningkatkan capaian kualitas Tridharma di Universitas Gadjah Mada melalui karyanya masing-masing. Terakhir, selamat memperingati Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan. Semoga semakin berdampak bagi kelestarian hutan sebagai penyangga keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia di masa depan. Saya akhiri dengan pantun. Cakep-cakepnya jangan lupa. Jangan kue deh, ini di pohon-pohon aja. Pohon mahoni, pohon merawan. Kokoh berdiri menantang langit. Dirgahayu ke-62 Fakultas Kehutanan, tangguh terdepan dan menjulang tinggi. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Ya, pemirsa, dari sambutan singkat yang disampaikan oleh Rektor UGM, Ibu Profesor Dr. Ova Emilia, itu dengan 1-2 kalimat, tapi dengan pilihan kata yang tepat, yang dalam hal ini
terkait dengan tuduhan yang beredar di masyarakat selama ini, yakni terkait dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu saya kira telah mematahkan, telah menguburkan, telah membantah segala tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, bahkan kepada UGM yang terkait dengan apakah Bapak Joko Widodo alumni UGM atau tidak. Di sini sudah jelas dikatakan secara resmi, dikatakan secara terbuka, dan di depan segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Yang tidak tanggung-tanggung juga hal ini disampaikan dalam acara resmi, yakni Dis Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang tidak hanya dihadiri oleh sivitas akademika saja, tetapi juga dihadiri oleh undangan-undangan penting seperti Menteri Kabinet Merah Putih, juga anggota DPR RI, juga kepala daerah dan wakil kepala daerah sekitar UGM yang turut hadir. Ini saya kira itulah tadi mematahkan segala tuduhan yang terkait dengan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia bukan alumni UGM. Sudah dinyatakan secara terbuka. Jadi pihak-pihak yang selama ini menuduh ini menjadi informasi penting, sehingga tidak berkoar-koar lagi, sehingga tidak asal bicara lagi, tidak asal meneliti lagi. Jadi yang selama ini asal meneliti dan tidak jelas dasar penelitian, lalu menuduh tentang ijazah yang tidak asli dan sebagainya. Saya kira dengan pengakuan ini menjadi jelas semua, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi penting dan menguburkan dalam-dalam segala informasi yang berseliweran tentang tuduhan yang tidak jelas yang terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Sebelum kami akhiri, kami hanya menyajikan Andalah yang bersikap. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.